Di tengah teriknya tanah Kabupaten Bogor yang panas menyengat, siapa sangka bahwa kuliner khas yang begitu terkenal di daerah itu ternyata menyimpan sebuah rahasia kelam. Berlumur aroma dendam dan jeritan jiwa-jiwa tersesat. Serentetan gadis muda menghilang tanpa jejak, seolah ditelan udara. Lenyap seperti tak pernah ada. Apakah ini ulah iblis berwujud manusia yang menjadikan penderitaan orang lain sebagai santapan mengerikan? Atau justru kutukan dari arwah-arwah gentayangan yang tak pernah menemukan ketenangan kebenaran, hanya akan terkuak melalui isak tangis pilu yang menggema dari balik gerbang kematian? Perjalanan mobil dari Jakarta menuju Bogor tak pernah terasa sepanjang dan seberat kali ini bagi Rizal Pranoto. Sudah hampir sebulan ia tak dapat menghubungi Anissa Pratiwi, adik perempuan satu-satunya yang ia sayangi melebihi siapapun. Ponselnya selalu tak aktif. Setiap pesan yang dikirim lewat WhatsApp dan Facebook tak pernah berbalas. Hanya sunyi yang menyesakkan dada. Awalnya Rizal berpikir mungkin Anissa dan suaminya sedang berselisih kecil. Adiknya itu memang berjiwa kekanak-kanakan. Kadang mematikan ponsel dan pergi berlibur tanpa kabar selama beberapa hari. Lalu kembali seolah tak terjadi apa-apa. Namun, 1 minggu berlalu, lalu 2 minggu. Dan kesunyian itu kian terasa seperti tali tak kasat mata yang menjerat pikirannya semakin kuat. Naluri seorang kakak membuatnya yakin ada sesuatu yang tidak beres. Mobil Toyota Fortuner miliknya berbelok menuju jalan menuju kompleks perumahan elit di Kelurahan Nusa Indah, tempat Anissa dan suaminya tinggal. Rumah besar bercat putih berdiri megah di depan matanya. Tetapi entah mengapa hari itu tampak dingin dan mencekam. Pagar besi berukir masih tertutup rapat. Rizal menekan bel sekali, 2 kali, lalu 3 kali. Kegelisahan dalam dadanya makin memuncak. Baru setelah beberapa saat, gerbang itu perlahan terbuka. Orang yang menyambutnya bukan senyum ceria Anissa seperti biasanya, melainkan Dedi Santoso, adik iparnya, dalam wujud yang nyaris tak bisa dikenali. Pria yang dulu dikenal berwibawa. Pemilik salah satu pabrik dendeng sapi khas Bogor terbesar di daerah itu, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Janggutnya tumbuh acak, rambutnya kusut tak terurus, pakaiannya lusuh, dan matanya merah sembab. Dalam sorotnya tersimpan kelelahan dan kepedihan yang nyaris membunuh. Melihat Rizal, Dedi hanya mengangguk kecil tanpa kata, lalu berbalik masuk, membiarkan sang kakak ipar menutup gerbang sendiri. Suasana di dalam rumah bahkan lebih menyesakkan. Segalanya tampak rapi dan mewah, namun dingin dan tanpa tanda-tanda kehidupan keluarga. Aroma lembab samar menyebar di udara, seperti rumah yang lama tak tersentuh sinar matahari. Rizal tak mampu menahan diri lebih lama. "Dedi, ada apa sebenarnya? Di mana Anissa sudah sebulan aku tak bisa menghubunginya?" Tanyanya bertubi-tubi. Dedi berjalan limbung menuju sofa, lalu menjatuhkan diri dengan berat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya yang lebar bergetar hebat. Isak tangis tertahan seorang pria dewasa pecah di ruangan yang hening itu, membuat Rizal terpaku. Ia telah membayangkan berbagai kemungkinan, tapi tak pernah yang seperti ini. Ia mendekat, duduk di samping adik iparnya, menepuk bahunya pelan. "Tenang dulu, Dad. Coba ceritakan, apa yang terjadi pada Anissa? Butuh waktu lama hingga Dedi bisa menegakkan wajahnya. Matanya basah penuh air mata. Dengan suara serak patah-patah, ia berkata, "Bang Rizal, maafkan aku tak bisa menjaganya. Anissa, dia pergi." Bang! Jantung Rizal serasa berhenti berdetak. "Pergi maksudmu kemana?" Dedi menunduk. Suaranya serak lirih seperti lolongan binatang terluka. Dia pergi bersama orang lain. Bang, dia tinggalkan aku." Rizal terpaku. Ia tak percaya telinganya sendiri.
Anissa adik kecil yang ia kenal. Meski manja dan suka bersenang-senang, tak mungkin melakukan hal gila seperti itu. Bukankah ia sangat mencintai Dedi mulai bercerita. Dengan nada getir penuh kepahitan, belakangan. Katanya, Anissa berubah. Ia mulai gemar membeli barang-barang bermerek mahal tanpa perhitungan. Sering keluar pagi pulang larut malam, beralasan bertemu teman atau memperluas relasi sosial. Karena terlalu mencintai dan memanjakan istrinya. Dedi tak curiga sedikit pun. Hingga suatu hari ia tanpa sengaja menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Anissa dengan seorang pria tak dikenal. Ia menanyakan hal itu. Dan seketika dunia seolah runtuh. Dia bilang aku tua, tak mampu memuaskannya. Katanya aku bukan lelaki sejati. Dia mengaku telah menemukan pria muda, kaya, dan kuat. Dia lemparkan surat serai ke wajahku lalu pergi malam itu juga. Mata Dedi merah menatap Rizal dengan pandangan kosong. Aku sempat memohon padanya. Bang, aku berlutut. Aku minta dia ingat masa-masa kami. Ingat keluarga, tapi dia tak mau dengar. Katanya aku tak berguna, baik di rumah maupun di luar. Setelah itu, dia blokir semua nomorku, juga nomor keluarganya. Aku malu, Bang. Malu dan hancur. Karena itu aku tak berani cerita. Mendengar semua itu, amarah Rizal meledak, bercampur sedih dan iba. Ia giat menenangkan Dedi, menepuk bahunya dengan tegas. Jangan salahkan dirimu, Dad. Itu semua salah Anissa. Aku akan cari dia, bawa pulang, dan suruh dia minta maaf. Siapa laki-laki itu? Kau tahu siapa dia? Dedi hanya menggeleng lemah. Sudahlah, Bang. Aku ingin tenang saja. Semuanya sudah berakhir. Keduanya terdiam lama. Kelelahan dan kepedihan tergambar di wajah mereka. Tenggorokan Rizal kering. Dad, boleh aku ke kamar mandi sebentar? Silakan. Bang. Di ujung lorong, sebelah kamar tidur kami, jawab Dedi pelan. Rizal berjalan menyusuri lantai marmer yang dingin. Sunyi, rumah besar itu terasa hampa. Saat melewati kamar tidur pasangan itu, pintu kayu mahalnya tampak sedikit terbuka. Entah karena rasa ingin tahu, atau dorongan tak kasat mata. Rizal menoleh ke dalam. Seketika jantungnya seolah berhenti berdetak. Di atas ranjang mewah itu, ia melihat sosok perempuan berambut panjang hitam terurai. Tubuhnya tak asing itu Anissa. Tapi wajahnya pucat pasi. Matanya terbuka kosong. Dan dari sudut bibirnya menetes cairan berwarna gelap. Tatapannya menembus Rizal. Bibirnya bergerak-gerak. Seperti ingin berteriak minta tolong namun tak bersuara. Anissa Rizal menyerit. Mendorong pintu dan berlari masuk. Namun, tak ada siapa-siapa, kamar itu kosong. Ranjang tertata rapi. Spray tak berkerut. Sinar matahari sore menembus jendela. Menyoroti debu-debu halus yang menari di udara. Tak ada Anissa. Tak ada wajah pucat. Tak ada yeritan. Hanya kesunyian yang menusuk. Rizal berdiri kaku di tengah ruangan. Napasnya tersengal. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Apa yang baru saja ia lihat ia yakin itu nyata. Setiap detailnya begitu jelas. Bang Rizal, ada apa? Aku dengar engkau teriak suara Dedi terdengar dari ruang tamu. Ia berlari mendekat. Semas. Rizal menatapnya. Lalu memandangi kamar yang kosong. Ia menggeleng. Tak apa. Mungkin aku terlalu lelah. Hanya pusing sesaat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya halusinasi akibat stres dan kekhawatiran pada adiknya. Ditambah cerita mengejutkan dari Dedi. Ya, pasti begitu. Tapi rasa dingin yang menyelinap dari tulang belakang tak mau hilang. Bayangan wajah pucat itu terus menempel di pikirannya. Menanamkan benih rasa takut dan curiga yang tak bisa ia jelaskan, Rizal buru-buru keluar dari kamar. Meninggalkan rumah besar itu.
Ia berjanji akan mencari keadilan bagi adik iparnya yang malang dan Coan Bentrong. Sebuah bayangan mengerikan akan menghantuinya selamanya. Untuk memahami asal mula tragedi ini, kita harus menelusuri kisah cinta terlarang antara sang jagal dan istrinya yang mempesona. Dedi Santoso lahir dan besar di Kabupaten Bogor. Ia bukan keturunan orang kaya. Semua ia bangun dari nol. Dari membantu di tempat pemotongan daging dan pabrik dendeng yang berbau menyengat, ia tumbuh menjadi pekerja keras dengan naluri bisnis tajam. Dari pabrik kesil, Dedi membangun kerajaan besar. Merek dendeng sapi khas Bogor miliknya terkenal di seluruh Jawa Barat di usia 40 tahun. Dedi memiliki segalanya yang diimpikan pria lain, karier mapan, uang melimpah, kecuali satu hal, seorang istri. Hidupnya hanya berputar di antara tumpukan daging, mesin pengering, dan angka-angka laporan. Ayah pria kesar, Zaidahana, dan pendiam. Dunia Dedi dan dunia Anissa Pratiwi seharusnya tak pernah bersinggungan. Sampai malam takdir itu tiba. Dalam pesta akhir tahun para pengusaha, di tengah keramaian orang berbusana mewah, Anissa muncul bagai bunga sedap malam yang mekar di gelap. Kecantikannya bukan jenis yang tajam atau berani, melainkan pesona lembut namun menggoda. Matanya bening berkilau, hidungnya mancung, bibirnya seolah selalu setengah tersenyum. Di usia 25 tahun, Anissa masih muda, namun memancarkan daya pikat seorang wanita yang sadar betul akan kekuatan kecantikannya. Pria berusia 42 tahun yang keras oleh dunia bisnis itu pun tumbang hanya oleh satu tatapan. Dedi mendekatinya, dan seperti ngengat tertarik pada api. Ia tersihir sepenuhnya. Ia tak tahu, atau mungkin tak mau tahu, masa lalu gadis itu. Anissa hanya berkata bahwa ia yatim piatu, datang ke Jakarta mencari penghidupan, tinggal bersama kakaknya. Bekerja apa saja untuk bertahan. Desas-desus yang menyebut Anissa pernah bekerja di klub malam, pernah dekat dengan para pria kaya, semua ia abaikan. Ia menganggap itu iri hati orang-orang terhadap kecantikan Anissa dan terhadap dirinya. Lelaki sederhana yang berhasil meminangnya. Cintanya buta, penuh obsesi. Hanya dalam 5 bulan, meski banyak teman mencoba mencegah, Dedi tetap menggelar pernikahan megah. Anissa resmi menjadi nyonya besar, penguasa rumah megah dan pabrik miliaran milik suaminya. Hari-hari pertama pernikahan serasa surga. Dedi Santoso memperlakukan Anissa bak permaisuri. Ia membangunkan untuknya rumah terbesar di kompleks, membelikan mobil termahal. Sementara lemari-lemari kamar penuh sesak dengan gaun dan tas bermerek. Anissa tak perlu menyentuh pekerjaan rumah apapun. Tugasnya hanya satu, tampil menawan dan berada di sisi suaminya. Dedi yakin kebahagiaan paripurna telah berada dalam genggamannya. Ia bangga menggandeng istri muda nan cantik itu saat berjumpa mitra bisnis. Berbahagia di tengah tatapan kagum diselingi iri dari para lelaki lain, namun jarum yang disembunyikan dalam karung tetap akan menyembul pada akhirnya. Darah haus sanjungan dan dahaga kemewahan telah meresap ke nadi Anissa. Hidup berkecukupan tetapi monoton. Sementara suami yang nyaris hanya memikirkan kerja, cepat membuatnya jemu. Anissa mulai mencari kembali kesenangan lama. Riasan semakin tebal, pakaian makin terbuka. Reuni dengan teman-teman lama kian sering. Dan nyaris selalu usai menjelang tengah malam saat Dedi pulang kelelahan setelah seharian di pabrik. Meski mencintai istrinya sampai gelap mata, Dedi bukan orang bodoh. Ia menangkap perubahan itu. Ciuman yang serba buru-buru, pelukan yang terasa hampa. Anissa tak lagi melekat di sisinya tiap malam. Sebaliknya, ia menunduk pada layar ponsel, terkikik sendirian, lalu tergesa menyembunyikannya saat Dedi mendekat. Di berbagai pesta, Dedi berkali-kali memergoki lirikan genit Anissa, yang saling lempar dengan lelaki lain, senyum yang menyimpan maksud, gelas-gelas yang beradu terlalu mesra. Ya cemburu, yotok nyomon,
Tetapi tiap kali menegur, Anissa meledak menangis, menuduh Dedi tak percaya padanya dan mengekang masa mudanya. Dedi pun melunak. Ia kembali meyakinkan diri bahwa semua hanya karena ia terlalu cinta dan terlalu takut kehilangan. Sehingga pikirannya jadi curiga. Ia tak menyadari bahwa ular yang selama ini ia peluk tengah menancapkan taring-taring pengkhianatan ke jantungnya sendiri menunggu saat racun bekerja. Meninggalkan rumah mewah Dedi, Rizal Pranoto mengemudi kembali ke Jakarta dengan hati berat. Cerita adik iparnya, ditambah bayangan mengerikan di kamar tidur tadi. Beputa-puta zidauoknya, ia marah pada adiknya, sekaligus iba pada Dedi. Dan di saat bersamaan, merasakan sesuatu yang ganjil keresahan samar yang sulit dijelaskan. Mobilnya melaju di jalan nasional, mendekati kawasan kaki Gunung Salak. Tiba-tiba, ketika sedang fokus menyetir, Rizal tersentak. Ia jelas mendengar teriakan minta tolong seorang perempuan. Menggema dari sebidang lahan liar di pinggir jalan dekat kaki gunung. Tolong aku. Kak. Suara itu begitu akrab hingga menyayat suara Anissa. Rizal spontan injak rem. Mobil melengking dan berhenti mendadak. Ia turunkan kaca jendela, menajamkan pendengaran. Sekitarnya hanya ada desau angin di semak belukar dan dengung serangga kala senja. Tak ada sosok manusia. Tak ada bunyi lain. Ia mengumpat dirinya sendiri. Pasti karena tegang berlarut-larut hingga sarafnya berhalusinasi. Salah menafsir desiran angin sebagai jeritan. Berusaha menenangkan diri, Rizal menginjak gas dan melaju kencang. Seolah ingin melarikan diri dari kegundahan yang mengepungnya. Namun malam itu, baru saja memejam di ranjang nyaman di Jakarta. Rizal sadar bahwa ia tak bisa terus menghindar. Mimpi buruk pertama datang. Ganas dan tajam seolah nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di ruang panas menyengat berpendar merah bagai neraka. Di sekelilingnya berjajar rak-rak pengering raksasa, dipenuhi potongan daging yang mengerut kering. Lalu dari tengah tungku pengering, bayangan seseorang muncul Anissa. Tetapi bukan Anissa yang cantik seperti adiknya dahulu. Tubuhnya belepotan lumpur. Kering kisut laksana mumi, bajunya robek-robek. Ia melangkah terpincang. Mata melucut kosong kanan niai. Ia menatap lurus ke arah Rizal. Wajahnya mengerut oleh rasa sakit, menyerit pilu. Panas. Kak, tolong aku. Tolong, aku ada di dalam dendeng. Aku di dalam dendeng. Rizal terbangun mendadak. Seluruh tubuh basah oleh keringat. Jeritan itu masih berdenging di telinganya. Aku ada di dalam dendeng. Apa maksudnya? Mengapa dendeng ia mengusir bayangan buruk itu? Menuduhnya sebagai bunga tidur konyol. Akibat siang tadi mendengar kisah Dedi seorang pengusaha pengolahan dendeng. Tetapi malam-malam berikutnya lebih menyeramkan. Mimpi itu berulang. Tiap kali menambahkan detail yang kian jelas dan bengis. Ada malam ketika ia melihat adiknya terikat, mulut tersumbat. Didorong ke mesin pemotong daging industri berukuran raksasa. Ia mendengar suaranya merintih tanpa daya. Berpadu derik logam dingin dari mata pisau yang berputar. Kulit dan dagingnya carik-bercarik. Muncrat tak terkendali. Puncak kengerian terjadi pada malam kelima. Kali ini, latarnya bukan pabrik pengering, melainkan lahan kosong di kaki Gunung Salak. Tempat ia mendengar jeritan dulu. Di tengah gelap, sesosok putih merayap naik dari tanah. Itu Anissa tetapi hanya bagian tubuh atas. Dari pinggang ke bawah tak ada. Berganti gumpalan berlendir berlumur lumpur. Ia menyeret diri mendekati Rizal. Mata menetes darah. Menangis meraung tanpa kata. Menunjuk-nunjuk permukaan tanah tempat ia muncul tadi. Rizal tak sanggup lagi. Ini jelas bukan mimpi biasa. Semuanya terlalu nyata. Terlalu masuk akal dalam cara yang mengerikan dari bayangan di kamar tidur. Teriakan di kaki gunung. Sampai mimpi tentang tungku pengering. Mesin pemotong. Dan arwah yang hanya setengah badan di tanah kosong
Nalurinya berbisik ini adalah seruan minta tolong terakhir Anissa dari alam kematian. Adiknya sudah tiada, dan ia sedang berusaha mengabarkan kebenaran yang mengerikan. Pagi berikutnya, dengan mata legam karena tak tidur, Rizal mengemudi lurus kembali ke Kabupaten Bogor. Namun kali ini tujuannya bukan rumah Dedi, melainkan Kepolisian Resor Bogor. Di ruang kerja unit reserse kriminal, Rizal menceritakan seluruh kisahnya. Ia memaparkan hilangnya Anissa, lakon sempurna yang dimainkan Dedi Santoso. Dan akhirnya meski terdengar sukar dipercaya, ia menguraikan mimpi-mimpi yang mencabiknya selama beberapa malam. Seperti diduganya, para penyidik semula menyimak dengan raut ragu. Ajun Komisaris Polisi Rahmat, investigator berpengalaman, mengerutkan kening memandang Rizal. Tuan Rizal, kami paham kekhawatiran Anda. Tapi mimpi tak bisa dianggap alat bukti. Mungkin Anda terlalu. Rizal memotong. Suaranya mantap. Saya tahu kedengarannya tidak masuk akal. Tapi saya yakin adik saya memberi tanda soal tungku pengering, mesin pemotong, dan lahan di kaki Gunung Salak. Suaminya pemilik pabrik dendeng. Tolong, lakukan pemeriksaan, cukup cek pabriknya dan lokasi itu. Keyakinan Rizal, ditambah rincian yang anehnya saling bersesuaian, membuat para penyidik mulai berpikir ulang. Tepat saat itu, Brigadir Muda Agus di depan komputer angkat suara memecah hening. Laporan. Komandan, ada kecocokan mencurigakan. Dalam kurun 2 bulan terakhir, kami menerima 7 laporan orang hilang, semuanya perempuan muda pekerja lepas. Sinyal ponsel terakhir mereka terputus di area yang sama, Kelurahan Nusa Indah. Ruangan mendadak senyap. AKP Rahmat menoleh. Suaranya mengeras. Nusa Indah, bukankah itu wilayah rumah dan pabrik Dedi Santoso? Benar, Komandan. Kediaman pribadi dan fasilitas produksi dendeng milik yang bersangkutan berada di sana. Desis dingin seolah merayap di tulang belakang semua orang di ruangan. Kisah aneh Rizal tiba-tiba tak lagi terdengar aneh. Hilangnya Anissa. 7 gadis lain lenyap di titik yang sama. Suami adalah pemilik pabrik dendeng. Mimpi-mimpi tentang tungku pengering, mesin pemotong, dan lahan kosong di kaki gunung, semua potongan yang semula tercerai-berai kini menyatu, membentuk gambar kejahatan yang di luar nalar. Dedi Santoso yang tadinya tampak sebagai suami malang seketika berubah menjadi tersangka utama, bersandar pada kesaksian mencekam dari Rizal dan kemiripan yang membuat bulu kuduk berdiri dengan 7 kasus orang hilang lainnya. AKP Rahmat tak menunda sedetik pun. Surat perintah penggeledahan darurat untuk rumah pribadi serta seluruh fasilitas produksi milik Dedi Santoso langsung ditandatangani. Desakan dari Rizal yang bersumpah tulang belulang adiknya dikubur di kaki Gunung Salak membuat AKP Rahmat membagi pasukan menjadi 2 regu yang bergerak serentak. Regu pertama, dipimpin langsung olehnya, menggerebek rumah dan pabrik. Regu kedua meski masih menyisakan keraguan bergerak bersama Rizal menuju kaki gunung untuk pemeriksaan lapangan. Rombongan kendaraan polisi merayap mendekati rumah mewah dan pabrik pada saat fajar. Pagar besi masih terkunci. Unit taktis mendobrak dan masuk bersamaan, namun terlambat 1 langkah. Sang penjagal seolah mencium bahaya. Dedi Santoso telah lenyap, rumahnya kosong. Udara dingin menelantarkan segala ruang. Tetapi di pabrik, tirai kengerian mulai terangkat. Meski fasilitas itu telah dibersihkan sangat teliti, terlalu bersih dan menyengat aroma bumbu dendeng bercampur anyir bahan kimia pembersih. Mata terlatih para penyidik dan perangkat forensik mutakhir tak mudah dikelabui. Di bawah sorot lampu khusus, bercak-bercak darah mikroskopis yang sudah disekarapi muncul kembali di permukaan, mesin pemotong daging raksasa, dan bagian dalam tungku pengering. Mereka adalah saksi bisu dari kebiadaban. Tim penyidik segera menyita sampel-sampel dendeng yang tersimpan di gudang untuk diuji di laboratorium. Pada saat bersamaan, Tirek Uketua,
Cerita beraroma gaib yang dibawa Rizal berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Seperti dipandu kekuatan tak terlihat. Rizal menunjuk sebidang lahan kosong yang rimbun ilalang. Di sini. Saya yakin di sini. Anissa menunjukkan tempat ini dalam mimpi. Serunya para oleh panik dan nestapa. Para personel kepolisian, meski masih separuh percaya, mulai menggali di bawah tekanan permintaan Rizal. Sekop pertama menembus tanah keras. Hanya mengangkat bongkahan batu dan akar kering, suasana menjadi tegang. Namun tiba-tiba kelak ujung sekop menghantam benda padat. Bukan batu. Mereka berhenti. Hati-hati menyingkirkan tanah di sekitarnya. Sebuah ujung karung tua muncul dari dua lapisan tanah. Ketika karung pertama diangkat dan dibuka, seluruh orang yang ada di tempat kejadian refleks memalingkan wajah. Perut mereka mual bergolak. Di dalamnya, sisa-sisa tulang manusia masih menempel potongan daging membusuk. Mereka terus menggali dan menemukan karung demi karung berikutnya. Tengkorak, tulang paha, tulang rusuk semuanya ada di sana. Rizal Pranoto kuigok zi tepi lubang. Tangisnya pecah. Mimpi buruknya ternyata adalah kenyataan. Hasil uji DNA yang keluar malam itu menegaskan segalanya vet darah tren mesin pemotong daging, lah darah manusia. Ngiri lazi, sampel dendeng sapi dari pabrik mengandung jaringan manusia. DNA-nya cocok dengan salah satu dari 7 perempuan yang dilaporkan hilang. Sisa tulang yang ditemukan di kaki Gunung Salak diidentifikasi sebagai milik Anissa Pratiwi dan 7 gadis Malang lainnya. Gambaran kejahatan itu tersingkap brutal, tak berperi kemanusiaan, melampaui batas imajinasi. Surat perintah pencarian nasional terhadap Dedi Santoso dikeluarkan seketika. Wajah sang pengusaha dendeng itu memenuhi layar televisi, koran, dan internet. Perburuan besar dimulai. Dedi, cerdas dan lisik, tak memakai telepon, tak menghubungi siapapun. Hanya bertransaksi tunai. Namun naluri buasnya akhirnya menjerumuskannya. 4 hari setelah kabur, ia memakai ponsel murahan dengan kartu prabayar anonim untuk mengakses situs prostitusi langganannya mencari mangsa baru. Ia tak tahu, tindakannya itu sama saja dengan menjerat dirinya sendiri. Sinyal lemah dari ponsel segera dilacak oleh tim siber. Lokasinya sebuah hotel murah di kota Cilegon, kota pantai di Banten. Satuan elite segera bergerak. Mereka tahu nomor kamar Dedi dan bahwa ia tidak sendirian. Semua rencana disusun kilat. Prioritas utama menyelamatkan Sandera. Gedor pintu kayu kamar hotel dihantam. Polisi bersenjata menyergap. Pemandangan di dalam membuat mereka membeku. Dedi Santoso menindih seorang gadis muda di ranjang. Kedua tangannya mencengkeram lehernya. Korban sudah nyaris tak bernapas. Matanya terbalik. Tubuhnya menegang. Melihat polisi, Dedi meraung seperti binatang buas. Menekan lebih kuat tapi sudah terlambat. Satu gerakan cepat dari anggota taktis menjatuhkannya. Gadis ke-9 itu diselamatkan tepat pada detik terakhir. Terisok ketakutan. Borgol baja diklikan di pergelangan tangan sang jagal. Kasus paling mengerikan dalam sejarah kejahatan Bogor pun sementara tertutup. Iblis bertopeng manusia itu telah tertangkap. Namun tindakannya dan dendeng berdarah yang ia hasilkan akan menghantui selamanya. Di ruang interogasi Polres Bogor, Dedi Santoso duduk kurus. Wajah pucat, tapi sorot matanya tenang menakutkan. Borgol dingin mengikat tangan kekar yang dulu membangun kejayaan, dan kini tercatat membunuh 8 nyawa. Ia diam berjam-jam, tak menjawab pertanyaan penyidik. AKP Rahmat, pimpinan penyelidikan, meletakkan foto di meja foto pernikahan Dedi dan Anissa. Dalam gambar itu Dedi tersenyum bahagia. Anissa menunduk manja di bahunya, cantik sekali dia. Bukan suara AKP Rahmat dalam. Bukan seperti interogasi. Lebih seperti percakapan. Tatapan Dedi goyah. Ia menatap lama senyum istrinya di foto. Lalu seperti bendungan jebol,
Ia mulai bicara suara serak datar, seolah menuturkan film mengerikan di mana ia adalah penonton sekaligus pelaku. Ya, dia cantik. Terlalu cantik. Kecantikannya membuka mataku, menghancurkan hidupku, dan pada akhirnya membunuhnya. Dedi mulai bercerita 40 tahun hidupnya, hanya bergulat dengan bau daging dan rempah. Ia tak pernah mengenal cinta sampai Anissa Pratiwi datang, bagai bidadari menembus gelap hidupnya. Ia mencintainya buta, menepis semua gosip masa lalunya, yakin cintanya bisa menebus segalanya. Aku beri dia segalanya, kata Dedi dengan suara bergetar. Uang, kemewahan, hidup bagai ratu. Aku hanya ingin dia di sisiku, tertawa denganku setiap hari. Aku pikir itu kebahagiaan, tapi aku salah. Untuk perempuan seperti dia, tak ada yang cukup. Ia bercerita tentang perubahan Anissa telepon rahasia. Gaun kian minim. Malam-malam pulang mabuk beraroma parfum lelaki lain. Ia menahan diri, mencoba percaya sampai malam itu. Insting suami yang dikhianati tak pernah bohong. Pak, malam itu, katanya, Anissa pamit menghadiri pesta ulang tahun. Tapi dandanan dan gaun pendek itu membuat Dedi curiga. Ia diam-diam membuntuti. Mobil Anissa tak menuju restoran, melainkan motel murah di pinggiran kota. Tak lama, sebuah mobil lain datang. Dari dalam keluar rekan bisnis Dedi sendiri, orang yang pagi harinya sempat menepuk bahunya dengan senyum ramah. Dunia saya runtuh malam itu, bisiknya. Ia menunggu di mobil selama 2 jam yang terasa seperti 2 abad. Ketika pasangan itu keluar, baju berantakan, tertawa bersama. Ia hampir menabrak mereka, tapi tidak. Rasa malu dan sakit berubah jadi rasa ingin tahu yang busuk. Ia menyewa detektif, dan laporan yang diterimanya jauh lebih kotor dari dugaan Anissa, bukan sekadar berselingkuh. Ia adalah pekerja seks kelas atas, memiliki daftar pelanggan, beberapa di antaranya teman dan mitra Dedi sendiri. Ia membeli barang mewah dengan uang suaminya, lalu memakai pesona tubuhnya untuk tidur dengan orang lain. Cinta saya mati malam itu. Yeramnya, yang tersisa hanya kebencian. Saya harus memperlihatkan wajah aslinya. Ia mulai merengkenakan, mengaku hendak ke Jakarta seminggu. Ia memasang kamera tersembunyi di kamar tidur. Ia tak pergi kemanapun, hanya bersembunyi di rumah kosong seberang jalan. Memento le va-pensel. Malam pertama, tak terjadi apa-apa. Malam kedua, seorang pria bermercedes datang. Ia masuk rumah saya seolah itu rumahnya. Dan saya menonton film paling menjijikkan di dunia. Dimainkan di ranjang pernikahan saya sendiri. Dedi berhenti sejenak. Napasnya berat. Yang membunuh saya bukan adegan itu, tapi kata-katanya. Pria itu bertanya tentang saya. Dan dia Anissa tertawa menghina. Ia menirukan lelaki tua itu lemah. 5 menit saja sudah megap-megap. Dia cuma bodoh dan kaya. Aku anggap dia seperti ATM. Dedi menatap kosong. Dia ceritakan semua rahasia kami, menjadikannya bahan tawa. Saat itu saya tahu perempuan itu harus mati. Ketika pria itu pergi, Dedi menerobos masuk. Ia melempar ponsel, memutar video. Wajah Anissa membeku. Lalu pucat. Zoe kuigok sambil menangis. Dia minta ampun, tapi sudah terlambat. Setan dalam diri saya sudah bangkit. Saya tak lagi melihat istri saya hanya pelakor kotor yang menghancurkan harga diri saya. Suara Dedi dingin, dengan kekuatan yang setiap hari mengangkat potongan daging puluhan kilo. Lehernya tak ada artinya. Saya mencekiknya, sampai tubuhnya lemas, sampai matanya membulat, sampai dia mati di tangan saya. Ruangan interogasi menebal oleh keheningan. Para penyidik yang telah mendengar banyak kisah keji pun merinding. Dedi melanjutkan, setelah membunuh istrinya, ia tak panik. Ia malah merasa puas melihat mayatnya. Saya sadar saya tak hanya benci dia,
Saya benci semua perempuan seperti dia, yang menjual tubuh, yang menginjak perasaan pria. Saya sempat berpikir menyerahkan diri. Tapi itu terlalu mudah. Saya ingin dia lenyap, tanpa jejak. Ia menatap tangannya sendiri. Tezinho miras. Saya ini jagal, dan saya tahu cara membuat sesuatu hilang. Kisahnya berlanjut ke bab tergelap fajar itu. Ia membawa jasad Anissa ke pabrik. Ia meletakkannya di meja potong tempat biasanya ia memproses daging sapi. Pekerjaan ini sudah biasa bagi saya. Ujarnya dengan senyum aneh. Saya memotongnya dengan rapi. Daging saya iris tipis. Tulangnya saya pecahkan. Masukkan ke karung. Semua daging itu saya bumbui dengan rempah paling kuat serai. Cabai, bawang putih, 5 rempah. Lalu saya keringkan bersama produksi dendeng hari itu. Malamnya, ia membawa karung berisi tulang ke kaki Gunung Salak, menggali lubang, dan mengubur semuanya. Setelah itu saya mandi, bersih-bersih, tak ada bekas. Anissa Pratiwi telah benar-benar lenyap dari dunia. Tapi kejahatan pertamanya justru melahirkan monster sejati. Dedi mulai berburu. Ia membuka situs kencan dan forum prostitusi. Menyamar sebagai pengusaha sukses, memikat para pekerja seks. Setelah puas, saya ajak bicara. Mereka semua berbohong, mengaku korban keadaan. Saya muak, saya tunjukkan foto Anissa. Saya ceritakan kisah saya. Melihat wajah mereka saat tahu siapa saya, rasanya nikmat. Lalu saya mencekik mereka satu persatu. Prosesnya sama, daging mereka jadi dendeng. Daiwal, mungkin keluarganya pun pernah memakannya. Dedi tertawa-tawa kering. Gila. Dalam 2 bulan, 7 perempuan lain menyusul istri saya akan berhenti. Tapi kakaknya datang percaya buta pada cerita saya. Melihat dia begitu polos, saya jadi ingin membunuh lagi. Saya pergi ke Cilegon mencari korban ke-9. Kalau polisi tak datang cepat, mungkin tubuhnya sudah ada di tungku pengering saya. Cerita Dedi berakhir. Ia tak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia menjabarkan kekejamannya dengan ketenangan mengerikan seperti iblis yang telah kehilangan kemanusiaan. Kasus ditutup, tapi kebenaran mengerikan tentang si jagal dendeng manusia itu menjadi luka sejarah yang tak pernah sembuh. Sidang pengadilan terhadap Dedi Santoso dipadati warga, ratusan pasang mata muak, marah, penasaran menatap ke arah terdakwa. Ia tampak kurus, punggung tegak, wajah datar tanpa secuil penyesalan. Kicika suara Hakim Mengjema menjatuhkan hukuman mati. Ruang sidang meledak oleh bisik-bisik dan seruan ngeri. Menanggapi vonis untuk kejahatan tak terbayangkan itu, Dedi Santoso hanya tersenyum tipis dingin. Menyeramkan, kasus jagal dendeng Gunung Salak pun ditutup. Meninggalkan pesan pahit bahwa pengkhianatan dan dendam dapat mengubah manusia menjadi monster. Bahwa batas antara manusia dan iblis terkadang hanya setipis seutas napas. Hargailah keluarga, dan jangan biarkan amarah menuntunmu pada kejahatan.